Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau, serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat pertemuan dan majlis yang mulia ini. Majlis di mana di dalamnya kita saling nasihat menasihati di antara kita, saling menuntun sesama kita menuju Allah Jalla wa Ala dan syurganya. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang Allah Jalla wa Ala kecualikan di dalam firman-Nya yang tertera di dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat kelak. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini mengatakan, fa kullu sadaqatin wa sahabatin لغير الله عز وجل فإنها تضيع وتصير عداوة يوم القيامة أو فتنقلب عداوة يوم القيامة إلا ما كان لله فإنه دائم بدوامه. Maka seluruh pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah, bukan di jalan Allah, maka akan berubah menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak di antara mereka. Kecuali yang karena Allah, maka itulah yang akan abadi karena Allah yang maha abadi. Mudah-mudahan kita juga termasuk ke dalam beberapa golongan yang Allah Jalla wa Ala firmankan di dalam sebuah hadis qudusi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Sungguh telah pasti, telah wajib kecintaanku kepada mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Mereka yang saling duduk-duduk sesama mereka karena aku. Mereka saling mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan insyaAllah ta'ala pertemuan dan majelis kita ini bukanlah karena kita ada hubungan nasab atau embel-embel daripada dunia lainnya. Tidaklah kita bertemu dan bermajelis saat ini kecuali karena undang-undang dasar kita yang satu, yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Karena sungguh tiada hubungan nasab antara ana dan antum dan antunna semua. Ana daripada Banda Aceh, antum dari sini.
Tidak ada hubungan nasab dan perkara dunia lainnya. Tetapi kita bertemu dan berkumpul saat ini dalam rangka at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, dikarenakan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah yang ada di dalam dada-dada kita insyaallah. Inilah yang mempertemu dan mengumpulkan kita saat ini. Ini menerangkan kepada kita benarnya firman Allah Jalla wa Ala yang tertera di dalam surat Al-Isra. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini menuntun kepada sesuatu yang lebih kokoh, yang lebih kuat, yang lebih sempurna. Kata Imam Asy-Syanqiti di dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan, tafsir Adwa'ul Bayan, dan beliau salah satu daripada gurunya Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa di antara bukti kebenaran firman Allah tersebut adalah di mana persaudaraan yang dibangun di atas nilai-nilai Al-Quran jauh lebih erat, jauh lebih kokoh, dan jauh lebih indah daripada persaudaraan yang dibangun di atas nasab belaka. Daripada persaudaraan yang dibangun di atas nasab semata. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila kita telah bermajlis, maka hendaknya kita ketahui bahwa majlis kita tidak akan ada kebaikan dan keberkahan di dalamnya sedikit pun apabila kita tidak saling nasihat menasihati di antara kita. Di dalam surat An-Nisa, Allah Jalla wa Ala berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Sungguh tiada kebaikan pada kebanyakan majlis-majlis mereka, kecuali majlis-majlis yang di dalamnya ada seruan kepada hal yang ma'ruf, ajakan kepada sedekah dan perdamaian di antara manusia. Di atas dasar inilah kita saling berloyalty di antara kita. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat At-Taubah, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Kaum mukminin dan kaum mukminat itu saling berloyalty di antara mereka. Bukti mereka berloyalty di antara mereka, berloyalitas di antara mereka adalah mereka saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang mungkar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir Al-Bajali radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim." Kami telah membaiat, mengambil perjanjian setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat, dan memberikan nasihat untuk setiap individu muslim. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim sit." Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya adalah idza stansahaka fansah. Apabila ia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah ia nasihat. Dan terkhusus sesama ahlu sunnati wal jamaah, di mana mereka adalah kaum minoriti dimanapun mereka berada. Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama sigharu tabi'in dari Basrah, mengatakan, "Ya ahla sunnah tarafaqu fa innakum aqallun nas." Wahai sekalian manusia, tarafaqu fima bainakum. Wahai ahli sunnah, hendaknya kalian saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi di antara kalian. Fa innakum aqallun nas, karena kalian adalah manusia yang paling minoriti. Jangankan sesama yang mengikuti sunnah jamaah, hanya persamaan penampilan saja. Baru 2 langkah kita keluar dari bangunan di sini, sudah tidak terlihat lagi orang yang berjenggot. Ya kan? Walaupun terlihat berjenggot, belum tentu dia di atas tauhid dan di atas as-sunnah. Nah, walaupun terkadang kita ketika berada di dalam sebuah masjid yang sangat besar, jumlah jamaahnya ribuan, begitu bubar keluar dari masjid langsung tak terlihat lagi.
Langsung tak terlihat lagi. Karena memang Allah telah mengatakan di dalam banyak ayat dari Al-Quranul Karim yang benar-benar mengikuti agamanya sangatlah minoriti. Wa qalilum min ibadiyah syakur. Kaum minoriti yang bersyukur kepadaku dari hamba-hambaku. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Seandainya engkau mentaati mengikuti mayoritas manusia, maka mereka akan menyesatkan engkau dari agama Allah. Seandainya kita berada di dalam sebuah masjid dan jamaah kajian sunnah ada 1.000.000 orang atau anggaplah 1.000, 2.000 orang, begitu bubar dari masjid langsung tak terlihat lagi. Langsung tak terlihat lagi, minoriti. Nah, makanya Hasan Al-Basri mengatakan tarafaqu fima bainakum. Wahai orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarafaqu fima bainakum. Hendaknya kalian saling cinta, mencintai, saling sayang, menyayangi di antara kalian. Fa innakum aqallun nas. Karena kalian adalah manusia yang minoriti. Beranjak dari beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, serta ucapan sebagian ulama salaf yang telah kita simak, maka insyaallah taala kita akan mengangkat sebuah tema, suatu tajuk yang telah kita ketahui bersama sebagai bentuk at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Nah, kita tidak membahas kitab karena pertemuan yang sangat terbatas waktunya. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas dan kita kaji pada kesempatan kali ini bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Beberapa hal yang mesti tertanam di dalam hati kita. Tajuk pembahasan ini adalah tentang padang mahsyar. Namun sebelum saya membahas tentang padang mahsyar, ada beberapa hal yang hendaknya selalu hadir dan tertancap kuat di dalam hati kita. Dan dia tidak boleh hilang, tidak boleh pergi sekejap waktu pun dari hati kita. Yang pertama, hendaknya kita selalu sadar dan ingat bahwa kita tidak diciptakan ke dunia ini hanya untuk hal yang sia-sia, hanya untuk hal dunia semata. Tetapi Allah menciptakan kita ke dunia yang semu lagi menipu ini untuk beribadah kepadanya. Yang karenanya ia menciptakan kita, menciptakan jin, menurunkan kitab-kitab, mengutus para nabinya dan menciptakan syurga dan nerakanya. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Hajj, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa kami tidak menciptakan kalian kecuali hanya untuk hal yang sia-sia, hanya sekedar mengumpulkan harta benda, hanya sekedar makan minum, hanya sekedar nikah kemudian memiliki anak keturunan, hanya sebatas itu? Wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami? Memang secara lisan tak ada satupun yang mengaku muslim yang mengatakan bahwa dirinya diciptakan oleh Allah hanya untuk dunia dan bahwa dirinya tidak akan kembali kepada Allah. Secara lisanul maqal tidak ada seorang pun yang mengaku muslim mengatakannya. Tetapi tak sedikit dari mereka yang mengaku muslim tetapi gaya hidupnya mengesankan seolah-olah Allah tidak menciptakan dia kecuali hanya untuk dunia semata. Gaya hidup sebagian mereka yang mengaku muslim mengesankan seakan-akan dia tidak beriman adanya alam barzakh. Gaya hidup sebagian orang yang mengaku muslim mengesankan seakan-akan dirinya tidak beriman adanya kematian, adanya padang mahsyar, adanya hari kiamat, adanya syurga dan neraka. Maka di dalam ayat ini Allah katakan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa kalian tidak diciptakan kecuali hanya untuk hal yang sia-sia, sekedar mengejar karir, populariti, mengumpulkan harta benda, dan setelah itu, setelah kematian kalian tidak akan kembali kepada kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian perbuat selama kalian hidup di dunia ini?
Di dalam surat Az-Zariyat di akhir-akhir surat Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Di dalam surat Al-Qiyamah Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ayahsabul insanu ay yutraka suda." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Kata Imam Syafi'i, makna ayat ini sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qur'anil Azim, di bawah ayat ini kata Imam Syafi'i, makna ayahsabul insanu ay yutraka suda ay la yu'mar wa la yunha. Apakah mereka mengira bahwa setelah mereka diciptakan ke dunia ini mereka tidak akan mendapatkan perintah dan larangan? Kita bekerja di suatu company, suatu perusahaan, ya, dan dimanapun selalu di dalamnya ada aturan perintah yang harus kita kerjakan dan larangan yang harus kita tinggalkan. Dan mayoritas manusia disiplin, komitmen dengan peraturan yang ada di tempat tinggalnya yang dibuat oleh manusia. Walaupun peraturan-peraturan tersebut mungkin memberatkannya, tetapi dia mau menjalankannya dan menganggap orang lain yang tidak menjalankan peraturan tersebut sebagai seorang yang membangkang, seorang yang tidak baik. Tetapi sebagian mereka yang bersikap seperti itu tidak disiplin, tidak komit dengan aturan Allah. Dengan aturan yang dibuat oleh manusia dia komit, dia disiplin. Disiplin di sini bahasanya disiplin juga ya. Nah, dalam aturan kampaninya, dalam aturan pekerjaannya, dia disiplin. Dan yang tidak disiplin, dia anggap sebagai orang yang tidak baik. Tapi sayangnya, dia tidak memiliki prinsip yang seperti itu terhadap aturan Allah dan Rasulnya. Begitu Allah dan Rasulnya memberikan aturan dalam Al-Quran dan hadis tentang perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus dia tinggalkan, dia mengomentarinya seolah dia lebih berilmu daripada Allah. Tanggapan dia terhadap aturan Allah di dalam Al-Quran dan hadis mengesankan bahwa Allah bukan maha penyayang. Mengesankan bahwa Allah bukan maha hikmah. Dan seakan-akan Allah menzalimi hambanya. Dan seakan-akan dia lebih tahu tentang kebaikan dan kejelekan terhadap dirinya daripada sang penciptanya yang telah menurunkan aturan tersebut. Itu gaya hidup manusia hari ini kan. Terhadap peraturan di tempat kerja disiplin ya. Pagi-pagi udah keluar dari rumahnya, berangkat. Walaupun istrinya sakit, anaknya sakit, tak peduli dia. Saya harus masuk pekerja, tempat kerja harus disiplin. Pulangnya juga demikian. Begitu dengan aturan Allah, mulai dia bermalas-malasan. Nah, bahkan sebagian orang memberikan syubhat, jangan terlalu kaku, jangan terlalu keras dalam beragama. Ketika disampaikan ayat dan hadis ini haram itu haram, padahal itu aturan dari Allah dan Rasulnya, dia menganggap kalau ini haram itu haram, tak boleh hidup lah, tak boleh bahagia lah. Ya, bagaimana istri saya, bagaimana anak saya, bagaimana masa depan saya. Tetapi dengan aturan manusia, dia rela mengorbankan istrinya, mengorbankan anak-anaknya, mengorbankan kesehatannya, mengorbankan waktu rehatnya demi peraturan yang dibuat oleh manusia. Makanya ayat ini sangat dalam artinya. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Kata Imam Syafi'i, la yu'mar wa la yunha, tidak mendapatkan perintah dan larangan. Di ayat pertama dari surat Al-Ankabut, Allah Jalla wa Ala berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa setelah mereka berkata kami beriman, selesai begitu?
tanpa ada ujian, baik ujian dengan perintah yang harus dia jalankan, ujian dengan larangan yang harus dia tinggalkan, ataukah ujian dengan nikmat yang harus dia syukuri, atau ujian dengan musibah yang ia harus bersabar. Sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, maka Allah mengetahui siapa yang jujur dari mereka dan siapa yang berdusta. Ini pendahuluan yang pertama. Poin pertama untuk pembahasan kita malam hari ini. Hal kedua jamaah yang dimuliakan Allah, yang mesti dan harus selalu hadir dan tertancap kuat di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, setelah kita mengetahui prinsip yang pertama di atas, bahwa seandainya kita tidak menjalankan ibadah kepada Allah yang karenanya kita diciptakan, sungguh kita tidak akan bahagia di dunia ini, apalagi di akhirat. Dan sebagian manusia meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangan-larangannya dengan alasan agar bisa bahagia, biar hidupnya ini lagi bahagia, ya, lagi gembira. Karena menurut sebagian orang, kalau dia terlalu agamis, dia nggak bakal bahagia, nggak bakal senang hidupnya, nggak bakal gembira hidupnya. Ini justru keliru. Seandainya kita meninggalkan ubudiyah kepada Allah, maka sungguh kita hanya merugi dan kita tidak akan menggapai kebahagiaan di dunia ini, apalagi di akhirat. Karena memang ibadah kepada Allah adalah sumber kebahagiaan. Di dalam surat An-Nahl ayat 79, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang saleh, dan suatu amalan, suatu ibadah itu dikatakan saleh apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin innallaha la yaqbalu minal 'amali illa ma kana khalisan liwajhihi man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Dan sekian dalil lainnya dari Al-Quran dan hadis yang menerangkan bahwa amalan yang tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Nah, Allah mengatakan di dalam ayat ke-79 dari surat An-Nahl ini bahwa barang siapa yang melakukan ibadah, amalan yang saleh, ia lakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, wa huwa mu'min, dan dia memiliki iman yang benar. Ya, iman yang benar itu bukan sekedar menghafal rukun iman ada 6. Kalau itu orang kafir pun hafal. Betapa banyak hari ini orang kafir yang studennya semenjak sekolah dasar di sekolah yang kaum muslimin, dia hafal rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, ya kan? Rukun iman ada 6. Kalau sekedar itu belum menunjukkan iman seseorang itu telah benar. Tetapi dari 6 rukun iman tersebut, bagaimana pemahaman dia tentang iman kepada Allah? Jangan-jangan sejatinya dia belum memahami iman kepada Allah yang sesungguhnya. Iman dia kepada para malaikat, apakah telah benar ataukah tidak? Iman yang kepada para nabi, para rasul, iman tentang hari akhirat, iman tentang kitab-kitab yang Allah turunkan, dan iman tentang takdir. Makanya para ulama dalam kitab-kitab akidah membahas tentang akidah itu semuanya berkaitan dengan 6 rukun iman ini secara global. Semua kitab akidah membahas tentang 6 rukun iman ini. Dan semua penyimpangan dalam bab akidah kembali kepada salah satu dari 6 rukun iman ini secara umum. Semua penyimpangan akidah kembalinya kepada 6 rukun iman ini. Dan terkadang salah satu dari rukun yang ada pada 6 rukun iman ini tidak diimani, itu bisa menyebabkan seseorang tidak diterima Islamnya oleh Allah. Misalkan dia tidak mengimani salah satu dari rukun iman kepada takdir, dengan itu dia sudah dikatakan tidak mukmin. Sebagai contoh, kalau antum membuka kitab Sahih Muslim,
Hadis yang pertama kali antum dapatkan adalah hadis yang dimana Abdullah ibn Mubarak dijumpai oleh beberapa masyarakat Irak dan beliau sedang tawaf di Ka'bah. Beberapa masyarakat dari Irak bertemu dengan beliau dan beliau sedang tawaf di Ka'bah. Mereka menyampaikan kepada beliau bahwa di Irak ada seorang tokoh yang ditokohkan oleh sebagian kaum muslimin bernama Ma'bad al-Juhani. Dia memiliki aqidah innal amra unuf. Apa innal amra unuf? Allah mengetahui sesuatu itu secara detail apabila telah terjadi. Seperti ucapan sebagian orang, kalau ulah terjadi baru dibilang takdir. Kalau belum terjadi itu bukan takdir katanya. Ya. Karena kalimat takdir itu mencakup 4 hal di dalam Islam. Yang pertama Alkitab, penulisan dalam Lauhul Mahfuz. Yang kedua Al-Khalq, segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Ya. Yang ketiga adalah masyiah Allah dengan kehendaknya. Yang keempat adalah ilmu Allah. Jumlatan wa tafsila. Mendengar berita mereka tersebut, Abdullah bin Umar sedang di mana? Sedang tawaf di Ka'bah. Ya. Beliau langsung mengatakan, akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni. Walau annahum anfaqu misla Uhudin zahaba lama qabilahu Allah minhum hatta yu'minu bil qadar. Sampaikan kepada mereka. Yang berkata demikian Abdullah bin Umar, dan beliau sedang ditawaf di depan Ka'bah, tempat yang paling agung di atas permukaan bumi ini. Sampaikan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Dan sampaikan kepada mereka bahwa seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerimanya dari mereka sampai mereka beriman dan takdir. Kata para ulama, ucapan Abdullah bin Umar ini menunjukkan bahwa beliau menganggap mereka batal Islamnya. Karena kalau tidak, maka tidak mungkin beliau mengatakan aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Karena Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwa ba'dukum min ba'd. Yang kedua, beliau mengatakan seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerimanya dari mereka. Dan hal yang seperti ini adalah dosa yang membatalkan Islam. Karena seandainya itu bukan penyimpangan yang membatalkan Islam, maka tidak akan sampai menghalangi seluruh amalan mereka diterima oleh Allah. Karena Allah berfirman, وَمَا مَنَعَ مِنْهُمْ وَمَا مَنَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ. Tidaklah sedekah-sedekah mereka itu ditolak kecuali karena kekufuran mereka kepada Allah. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nah, ini sebagai contoh bahayanya penyimpangan dalam masalah iman, masalah akidah. Nah, contoh lainnya akidah dianggap sepele, ringan, tetapi sepakat ulama itu pembatal Islam. Adalah akidah wahdatul adyan. Menganggap semua agama sama, sederajat dengan Islam. Seandainya seorang mati tidak membawa Islam, dia baik, orangnya tetap akan masuk surga. Ini sepakat ulama akidah yang merupakan naqidh min nawaqidil Islam. Salah satu dari pembatal Islam, karena itu adalah bentuk pendustaan terhadap firman Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Walladzi nafsi biyadi ma min yahudiyin wala nasranin yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Allah, kita kembali lagi kepada ayat 79 dari surat An-Nahl. Bahwa Allah mengatakan barang siapa yang melakukan amal saleh dan dia memiliki iman, memiliki akidah yang benar, akidah yang lurus, maka sungguh kami akan memberikannya kehidupan yang indah. Kata Imam Ibnu Katsir dan selainnya, bahwa kalimat kehidupan yang indah di dalam ayat ini mencakup kehidupan yang indah di dunia, di alam kubur, dan di hari kiamat kelak. Dan kami akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah ia perbuat. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa beribadah kepada Allah adalah sumber kebahagiaan. Tapi sebagian manusia justru ingin meninggalkan ubudiyah kepada Allah,
ingin meninggalkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya dengan tujuan agar hidupnya bisa lebih bahagia, agar dia lagi sukses di dunia ini, agar lebih tenang hidupnya. Padahal jelas-jelas Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati seorang manusia itu tidak akan pernah tentram, tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah tenang kecuali dengan mengingat Allah. Dan para ulama mengatakan zikrullah yang paling besar adalah tauhid. Adalah tauhid. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Kekayaan itu, kebahagiaan itu bukanlah dengan banyaknya harta benda. Betapa banyak orang yang jutawan mati bunuh diri. Jutawan, rumah tangganya tak bahagia, tak sakinah, tak mawaddah dan tak rahmah. Ya. Si istri dari pagi sampai malam enggak ada di rumah. Malam pun dia pergi sendirian, si suami pun pergi sendirian. Si istri ke disko sendirian, si suami juga demikian. Anaknya juga demikian. Tak ada kebahagiaan di rumah mereka. Sehingga untuk mendapatkan sakinah, dengan tanda kutip, tanda tanya, mereka harus keluar dari rumah mereka. Menunjukkan apa? Mereka tidak mendapatkannya sesama mereka di dalam rumah tangga mereka. Sehingga ada di antara mereka mencari kebahagiaan dengan pergi ke disko. Ya? Ada yang dengan menggunakan obat-obat terlarang. Ada yang dengan bermain musik. Ya? Ada yang dengan bermain judi dan seterusnya. Ada yang traveling keliling dunia. Ada yang dengan mendaki naik turun gunung. Ya. Cari kebahagiaan. Pulang ke rumah tidur. Ingin dapat kebahagiaan lagi, keluar lagi dari rumah. Ya. Mereka tidak mendapatkannya sesama mereka. Kenapa? Karena mereka sudah meninggalkan sumber kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka yang benar apa yang Nabi katakan, laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nas. Kekayaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya itu bukan dengan harta benda. Betapa banyak orang yang jutawan tidak lebih bahagia daripada orang yang miskin. Sudah adzan. Adzan Isya. Kita sampai jam berapa? Oh, jam 9. Baik. Takhir Isya. Atamah. Naam. Betapa banyak orang yang miskin rumah tangganya bahagia. Mesra dengan istrinya, romantis dengan istrinya, harmonis dengan anak-anaknya. Dan betapa banyak orang yang jutawan tidak harmonis dan tidak romantis rumah tangganya. Karena mereka tidak menghidupkan, tidak memakmurkan rumah tangga mereka dengan nilai-nilai iman dan amal soleh yang merupakan sumber sakinah, mawaddah dan rahmah. Wa innamal ghina ghinan nafs. Karena kekayaan yang sesungguhnya itu ada di dalam hati. Kalau hati belum bahagia, walaupun seseorang menjadi seorang jutawan, dia tidak akan bahagia walaupun dia sehat. Di dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammah, farraqallahu jama'allahu syamlah, wa ja'ala al-ghina fi qalbihi, wa ta'tihi ad-dunya wa hiya raghimah, wa man kanatid dunya hammah, farraqallahu syamlah wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi wa la ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah." Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai prioritinya, maka Allah akan indahkan seluruh urusannya. Urusan akhiratnya, urusan agamanya, urusan dunianya, Allah akan mudahkan. Kalau dia memprioritaskan akhiratnya. Dia tidak rela mengorbankan akhiratnya demi dunianya. Keutamaan kedua yang Nabi beritakan untuknya, wa ja'al ghina fi qalbi. Allah akan berikan kebahagiaan, kekayaan ke dalam hatinya.
Walaupun orang lain menganggap dia orang termiskin, teruk hidupnya, kecil gajinya dan seterusnya, tetapi dia merasa justru dirinya lebih bahagia daripada orang lain, yang lebih bagus dunianya daripadanya. Kenapa? Karena kekayaan yang sesungguhnya sudah Allah berikan, yaitu kekayaan kebahagiaan di dalam hati. Wa ta'tihi dunya wa hiya raqimah, dan dunia akan mengejarnya walaupun dunia tidak suka kepadanya. Dan sebaliknya, wa man kanatid dunya hammah, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai prioritinya, dia lebih memprioritaskan dunia daripada akhiratnya, sehingga demi dunia dia rela meninggalkan tauhid, meninggalkan sunnah, mengorbankan agamanya. Maka Nabi katakan farraqallahu syamlah, Allah akan cerai-beraikan, Allah akan buat teruk seluruh urusannya. Makanya coba lihat jamaah, mana ada orang yang tidak menjalankan nilai-nilai iman dan amal soleh dalam rumah tangganya, dalam perjalanan yang bahagia hidupnya? Enggak ada. Walaupun dia sudah menjadi orang nomor satu dalam kekayaan atau dalam populariti, terpopuler di dunia sekalipun. Sebagian mereka ada yang disebutkan mati bunuh diri, bahkan sebagian mereka disebutkan ada yang mengasingkan dirinya supaya orang tak kenal lagi sama dia. Dia ingin menikmati hidup. Siapa? Artis dunia yang disebutkan seperti itu. Katanya sebelum matinya dia sempat pergi mengasingkan dirinya, ingin hidup tak dikenal oleh orang, ingin menikmati sisa-sisa hidupnya. Penyanyi terkenal, siapa? Yang dulu hitam kemudian operation menjadi putih. Masya Allah, masih mungkin hafalannya. Tahu juga ya. Ya, ada yang disebutkan demikian. Dia sebelum mati mengasingkan dirinya, Michael Jackson. Supaya orang tak kenal dia. Dia ingin hidup tenang. Subhanallah. Dan betapa banyak musisi-musisi terhebat mati bunuh diri. Karena mereka sudah sampai di puncak populariti, di puncak kekayaan. Nah, karena Nabi mengatakan farraqallahu syamlah, Allah akan cerai-beraikan seluruh urusannya. Rumah tangganya kacau, pendidikan anak-anaknya kacau, agamanya juga kacau. Wa ja'alal faqr baina aini, dan Allah akan gantungkan kemiskinan, kefakiran di dua matanya. Perhatikan bahasa Nabi. Ketika Nabi menyebutkan kekayaan, Nabi katakan apa? Kekayaan itu di hatinya. Ya. Ketika Nabi menyebutkan tentang kefakiran, Nabi sebutkan di depan kedua matanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kekayaan yang sesungguhnya ada di hati. Dan sumber kemiskinan, kefakiran adalah pandangan. Apa yang membuat seorang selalu merasa dirinya fakir? Karena dia selalu melihat kepada orang yang lebih kaya darinya. Selalu melihat kepada orang yang di atasnya. Makanya Nabi ketika menyebutkan tentang kekayaan, Nabi katakan fi qalbi, di dalam hatinya. Tetapi ketika Nabi menyebutkan kefakiran, Nabi katakan baina aini, di depan kedua matanya. Karena matalah sumber kefakiran. Setiap kali dia melihat orang yang di atasnya, pasti akan menilai dirinya masih fakir. Makanya di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan unzuru ila man wa asfala minkum wa la tanzuru ila man wa fawqakum, dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Melihatlah kepada orang yang di bawah kalian, dan jangan sekali-kali kalian melihat kepada orang yang di atas kalian, agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang telah ada pada kalian. Nah, maka Nabi katakan Allah akan gantungkan kefakiran di depan kedua matanya. Wala ya'tih minad dunya illa ma kutibalah. Yang ketiga Nabi katakan dunia yang dia prioritaskan di atas akhiratnya, yang deminya dia rela mengorbankan agamanya, tidak akan datang kepadanya kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah tuliskan untuknya di dalam Lauhul Mahfuz. Kan ada sebagian orang meninggalkan dunia akhirat, mengorbankan salat, mengorbankan akidahnya demi mendapatkan dunia. Padahal dunia yang karenanya dia mengorbankan agamanya belum tentu dia dapatkan. Walaupun dia dapatkan tak lebih
dari apa yang telah Allah tuliskan sebagai takdirnya. Dia berkehendak dapat $2.000 dalam sebulan, tapi Allah telah menakdirkan dalam mahfud jatah dia bulan depan RM100. Maka RM100 yang dia dapatkan, walaupun dia sudah mengorbankan agamanya, akidahnya, tauhidnya sudah dijual, sunnahnya dia sudah jual, dengan harapan punya penghasilan $2.000 dalam sebulan. Wala yatihi minad dunya illa ma kutibalah. Dunia yang karenanya dia rela mengorbankan agamanya, itu tidak akan datang kepadanya kecuali sesuai dengan apa yang telah dituliskan untuknya di dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan dunia. Makanya Allah sebutkan orang-orang yang hidup tanpa nilai-nilai iman dan amal saleh, hidupnya itu seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Itu bahasa Al-Quran. Mungkin kalau itu ucapan manusia, bukan ayat Al-Quran dan hadis, mungkin kita akan menganggap kasar sekali bahasanya. Ya, kotor sekali bahasanya. Tetapi itu bahasa Al-Quran. Ulaika kal an'ami bal hum adhallu sabila. Mereka yang tidak beriman dan tidak beramal soleh kal an'am, seperti binatang ternak. Dan itu fakta. Binatang, pada dia binatang nggak punya akal. Tak mau dia betinanya disentuh-sentuh oleh jantan lain. Betul? Monyet kalau melihat betinanya disentuh oleh monyet lain, berani mati dia. Tapi hari ini tak disentuh betina, disuruh orang lain untuk menyentuhnya. Sebagian lelaki hari ini kan, bahkan tak jarang kita mendengar kes ada seorang wanita melakukan perzinaan karena suami yang menyuruh untuk bisa bertahan hidup, alasannya karena sedang COVID-19. Itu banyak kejadiannya, Pak. Dia melakukan perzinaan, suaminya yang mengantar dia ke tempat perzinahan dan suaminya yang menjemputnya untuk bertahan hidup, alasannya. Subhanallah. Bahkan sebagian mereka melakukan hal-hal yang berkaitan dengan syahwat, di mana binatang ternak sekalipun jijik kepada hal yang seperti itu. Balhum adhallu sabila, bahkan mereka akan lebih buruk, akan lebih sesat dari binatang ternak. Binatang ternak nggak ada yang tenang hidupnya, nggak ada yang bahagia hidupnya. Maka Allah katakan mereka yang tidak menjalankan nilai-nilai iman dan amal soleh dalam kehidupannya, kal an'am, akan seperti binatang ternak kehidupan mereka. Rumah tangganya seperti binatang ternak. Balhum adhallu sabila. Dan bahkan mereka akan lebih buruk, akan lebih sesat daripada binatang ternak. Ini bahasa Al-Quran. Firman-Nya Rabbul Alamin, Al-Alim Al-Hakim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini hal kedua yang mesti tertanam di dalam hati kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Hal ketiga, prinsip ketiga yang mesti tertanam kuat di dalam kalbu kita, di dalam hati kita, lubuk hati kita yang paling dalam, adalah bahwa penghambaan kepada Allah yang Allah perintahkan kepada kita tak lama masanya, hanya sesaat, jamaah. Tadi prinsip yang pertama telah kita ketahui, kita tidak diciptakan kecuali untuk beribadah. Yang kedua tadi telah kita ketahui bahwa ibadah kepada Allah adalah sumber kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Dan tidaklah kita meninggalkannya kecuali kita akan merugi dunia dan akhirat. Nah, yang ketiga, penghambaan kita kepada Allah itu hanya sebentar. Hanya sebentar. Tak lama masanya. Sampai kapan? Sampai mati. Malam ini mati, solat isya belum kita lakukan, sudah selesai penghambaan kita kepada Allah dalam menjalankan perintah dan larangannya. Tak lama. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai keyakinan datang kepadamu. Maksudnya kematian. Sebagian orang mengatakan yakin di sini ma'rifah. Kalau udah ma'rifah tak perlu lagi beribadahlah kepada Allah, karena dia sudah yakin daripada hatinya, katanya. Padahal al-yakin di sini adalah kematian. Seperti firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Mudaththir, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Nah,
Hanya sampai mati jamaah. Dan bisa jadi solat isya belum kita lakukan, kita udah mati. Karena untuk mati itu tidak mesti dalam perang. Untuk mati itu kita nggak mesti naik pesawat dulu kemudian mengalami turbulensi. Nggak mesti itu. Khalid bin Walid dari ujung kaki sampai ujung kepalanya ada bekas perang, bekas tombak, bekas panah, dan bekas pedang. Dan selalu meminta untuk mati di medan perang. Tetapi beliau justru meninggal dunia dan beliau sedang di atas tempat tidurnya. Sedang di atas tempat tidurnya. Subhanallah. Dan Allah menyebutkan, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, maka kematian akan mendatangi kalian walaupun kalian sedang berada di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Seandainya kita memiliki umur yang panjang, berapa sih umur kita yang panjang kira-kira? 60 sampai 70 tahun kan? Kan itu umur mayoriti umat Nabi Muhammad. Nabi sebutkan inna amara ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dzalik. Umur mayoritas umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man jawaza dzalik. Sangat sedikit dari mereka yang umurnya lebih dari itu. Coba di sini siapa yang umurnya lebih dari 70 tahun? Ada? Ada? Satu orang kalaupun ada ya. Bapak udah lebih 70 tahun, Pak? 70. Masya Allah, udah banyak bonusnya, Pak. Mudah-mudahan orang tua kita ini termasuk dari orang yang Nabi katakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik pula amalan. Tapi sangat sedikit lihat. Dari kita semua cuma satu yang umurnya 70 tahun. Bahkan sebagian survei menyebutkan mayoriti manusia yang mati di dunia ini di bawah umur 40 tahun. Itu survei sebagian orang saya baca. Nah kalau kita lihat fakta tak jauh dari kebenaran ya kan? Mayoritas orang di dunia ini di bawah umur 40 tahun atau di atas 40? Hah? Di bawah 40. Ya. Itu yang terlihat di tengah-tengah kita. Nah, anggaplah kita punya umur di dunia ini 60 sampai 70 tahun. Itu apabila kita bandingkan dengan waktu akhirat, maka 60 sampai 70 tahun itu sangat sebentar jamaah. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Satu hari di sisi Rabbmu itu seperti 1000 tahun di dunia ini. Satu hari notabene-nya berapa jam? 12 jam, ya kan? Maka berarti kalau kita mau kalkulasikan, kita perhitungkan 60 sampai 70 tahun waktu dunia ini ke waktu akhirat yang satu harinya seperti 1000 tahun di dunia ini, maka 60 hingga 70 tahun waktu di dunia ini tak lebih dari 1,5 jam waktu di akhirat. Tak lebih. Coba antum hitung. Coba antum hitung. Yang kuat matematiknya, ilmu matematikanya. Ilmu hitung-hitungnya 60 sampai 70 tahun dibandingkan dengan satu hari di akhirat yang panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini, dan satu hari notabene 12 jam. Maka umur 60 sampai 70 tahun di dunia ini tak lebih dari 1,5 jam waktu dia di akhirat. Tak lebih dari 1,5 jam. Belum lagi kalau kita membandingkan dengan satu hari di akhirat yang panjangnya Allah katakan khamsina alfasanah. Seperti 50.000 tahun di dunia ini. Maka 60 sampai 70 tahun umur di dunia ini tak lebih dari 1 menit waktu di akhirat. Ambillah yang paling panjangnya tadi berapa? 1,5 jam. Berarti jamaah waktu masa yang kita miliki untuk meraih syurga Allah dan untuk membebaskan diri-diri kita dari neraka Allah tak lebih dari 1,5 jam. Masih sempat untuk bermain-main, nak buat sia-sia? Bagaimana perasaan antum apabila dikatakan kepada antum, Anda punya masa 1,5, enggak usah 1,5 jam lah. 1 hari 1 malam. Apabila dalam 1 hari dan 1 malam ini, saudara tidak bisa memenuhi apa yang kami minta,
maka Anda akan kami tangkap, kami penjara, dan kami bakar hidup-hidup. Kira-kira sisa waktu 1 hari 1 malam lagi masih sempat nggak untuk bermain-main, buat sia-sia? Jangankan untuk berbuat sia-sia, untuk nak minum makan aja udah nggak bisa lagi, langsung kena stroke dia, langsung pingsan dia mendengarkan berita yang seperti itu. Lalu bagaimana dengan masalah syurga neraka? Allah katakan waktu yang kalian miliki, masa kesempatan yang kalian miliki tak lebih dari 1,5 jam untuk meraih syurga Allah dan membebaskan diri kalian dari neraka Allah, dan waktunya sudah berjalan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Kullun nasi yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Seluruh manusia itu sedang berjalan, tak ada istilah berjalan di tempat di dalam Islam. Semua kita sedang berjalan menuju kematian, menuju alam barzah, menuju hari kiamat, menuju syurga atau menuju neraka. Fabayi'un nafsah, semua mereka sedang berjuang mengorbankan dirinya. Semua manusia di dunia ini, baik yang muslim, yang non muslim, ya, yang soleh, yang fasik, yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang sakit, yang muda dan yang kaya, semua mereka hanya melakukan satu dari 2 perjuangan. Tidak ada perjuangan yang ketiga di dalam dunia ini. Cuma ada 2 perjuangan. Yang pertama perjuangan untuk masuk syurga, dan yang kedua perjuangan untuk masuk ke dalam neraka. Hanya saja yang sedang berjuang masuk neraka ada yang sadar dirinya sedang berjuang untuk masuk neraka, dan ada pula yang tak sadar bahwa dirinya sedang berjuang untuk masuk neraka. Yang sadar contohnya pelaku maksiat walaupun dia banyak maksiat, sadar dia sedang melakukan maksiat yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah. Tetapi pelaku syirik dan bid'ah tak sadar dia, justru menganggap orang lain tak mungkin masuk syurga karena tak ikut melakukan ritual syirik bid'ah yang ia lakukan. Ini harus selalu hadir dalam hati kita. Semenjak kita bangun dari tidur kita sampai tidur kembali, yang kita lakukan itu kalau bukan memasukkan kita ke dalam syurga, maka akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah. Tidak ada yang ketiga di dunia ini. Hanya ada 2 perjuangan ini. Kita sadari ataukah tidak? Kita terima ataukah tidak? Kita ketahui ataukah tidak? Perjuangan di dunia ini cuma ada 2. Kalau bukan perjuangan menuju syurga, maka perjuangan menuju neraka. Baik yang beragama Islam, Yahudi, Nasara, Majusi, musyrik, etis sekalipun, mulhid sekalipun, perjuangannya kalau bukan ke syurga maka ke neraka. Apalagi kalau dia tidak bertauhid, tidak mengikuti sunnah, tidak melakukan amal saleh, maka perjuangan yang sedang dia lakukan adalah perjuangan menuju neraka. Maka jamaah dimulakan Allah, waktu yang kita miliki saat ini hanya 1,5 jam, enggak lebih dari itu. Walaupun kita lelah, penat beribadah, ingat, tak lebih dari 1,5 jam kita beribadah kepada Allah. Ayo semangat kita salat malam, salat tahajud, baca Al-Quran, nuntut ilmu, sedekah, ya, bekerja, mencari nafkah yang halal buat keluarga. Walaupun kita penat, lelah, ingat, tak lebih dari 1,5 jam. Ya. Kita diuji oleh Allah untuk menjauhi perzinaan, perjudian dan maksiat-maksiat lainnya. Sabarlah. Tak lebih dari 1,5 jam masanya. Hanya selama 1,5 jam Allah meminta kita jangan berjudi, jangan berzina, jangan berbuat syirik dan jangan berbuat bid'ah. Anda mendapat ujian dengan kemiskinan, diuji oleh Allah, ya, dengan kemiskinan, rasa sakit, diuji oleh Allah, belum punya istri, udah 6 kali lamar masih tolak terus, ya. Ya, si akhwat juga demikian, dan sekian orang yang lamar kok nggak jadi-jadi, ya. Tak ada berita, tak lebih dari 1,5 jam ujian tersebut. Jangan sampai demi kenikmatan dunia yang masa penggunaannya tak lebih dari 1,5 jam kita rela kehilangan telaga Nabi SAW. Kita rela kehilangan syurga Allah, kehilangan bidadari di dalam syurga Allah, dan rela dibakar dalam neraka Allah Jalla wa'ala yang 1 hari di dalamnya paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Tak lebih dari 1,5 jam jamaah.
Prinsip keempat jamaah dimuliakan Allah, yang mesti selalu tertancap di dalam hati nurani kita sebagai muqaddimah untuk pembahasan kita malam ini. Setelah kita memahami prinsip yang pertama, kedua, dan ketiga, maka yang keempat ini juga harus selalu kita hadirkan di dalam hati kita. Bahwa waktu yang telah kita gunakan untuk berbuat sia-sia, bermaksiat kepada Allah sudah cukup jamaah. Sudah cukup panjang masa kita bermaksiat kepada Allah. Ya, sudah saatnya kita berhenti dari bermaksiat kepada Allah. Sudah saatnya kita mendekat kepada Allah. Perhatikan ayat ke-16 dari surat Al-Hadid ini. Mungkin sebelum mendengar ayat ini terbesit di hati sebagian kita, kenapa harus begitu? Saya alhamdulillah nggak ada maksiat sehari-hari. Saya selalu sholat 5 waktu berjamaah. Ya, saya cari nafkah yang halal. Saya ikut kajian. Saya baik sama orang tua saya. Ya, mungkin dia tak merasa hal ini ya juga diutarakan kepadanya. Namun perhatikan ayat ini. Ayat ke-16 dari surat Al-Hadid. Ayat yang membuat seorang perompak ya atau perampok. Perampok di sini bahasanya perampok juga ya. Apa? Perompak. Beda dikit lah, beda O dengan A ya. Seorang perompak di masa tabi'in bertaubat karena mendengar ayat ini. Dan dia sedang merompak. Ya. Memanjat bangunan suatu rumah untuk merompak. Terdengar ayat berikut ini dari rumah, di dalam rumah, langsung turun, berhenti merompak, pergi ke Masjidil Haram, belajar, beribadah di sana sampai menjadi seorang ulama namanya Fudail bin Iyadh. Fudail bin Iyadh, perompak kelas kakap. Kelas kakap tahu istilah kelas kakap? Tak tahu ya? Perompak kelas berat. Nah. Ya. 6. Perompak kelas ya berat. Hah? Apa? Kelas atasan. Nah, atasan kalau di Indonesia pimpinan, bos. Masya Allah. Beda bahasa tak apa. Yang penting tak beda agama. Ya. Perompak atasan. Fudail bin Iyadh. Allah berfirman di ayat ke-16 dari surat Al-Hadid ini, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah sudah saatnya bagi mereka yang beriman, perhatikan bahasa Al-Quran, bagi mereka yang beriman, Allah tak mengatakan bagi mereka Yahudi, Nasara, musyrik, etis, tak. Allah katakan bagi mereka yang beriman. Bukankah sudah saatnya untuk tunduk mengingat Allah, tunduk kepada kebenaran yang turun kepada mereka, dan janganlah mereka gaya hidupnya menyerupai ahlul kitab sebelum mereka, Yahudi dan Nasara. Keras tak bahasanya? Bayangkan kalau ada orang datang kepada antum mengatakan antum nih hidup di dunia ini jangan seperti Yahudi dan Nasara ya. Antum marah tak? Kalau ada orang cakap seperti itu. Apalagi antum baru keluar dari masjid, keluar dari surau, baru selesai sholat berjamaah, tiba-tiba ada kawan, bro, ente hidup di dunia ini jangan kayak Yahudi sama Nasara ya. Marah tak antum? Tersinggung Kenapa antum cakap seperti itu? Emangnya antum lihat anak baru keluar dari kasino? Ya kan? Emangnya anak baru keluar dari disko? Antum ngomong seperti itu. Tetapi kita nggak bisa marah. Tak boleh marah. Kenapa? Karena ini ayat Al-Quran. Yang berkata demikian kepada kita siapa? Sang pencipta kita. Rabbul Alamin. Kalau itu bukan ayat, bukan hadis, sekedar ucapan seorang ustaz, mungkin kita boleh marah lah. Kalau itu bukan ayat, bukan hadis, seorang khotib ngomong cakap seperti itu di atas mimbar, keluar dari surau, udah hilanglah kasutnya, udah hilang sendalnya, ya kan? Marah jamaahnya. Tapi ini ayat Al-Quran. Allah katakan, sudah saatnya bagi mereka yang beriman untuk tunduk mengingat Allah, tunduk kepada kebenaran yang turun kepada mereka, dan janganlah mereka hidup seperti Yahudi dan Nasara sebelum mereka.
semakin panjang bertambah umur mereka, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepada mereka, semakin keras pula hati mereka. Pertanyaannya, semakin lama kita ngaji sunnah ini, semakin keras hati kita atau semakin lembut? Semakin lama ngaji, semakin sering menangis di hadapan Allah, atau justru terakhir kali kita menangis di hadapan Allah 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bulan pertama ngaji, bulan pertama hijrah, hampir tiap hari menangis. Begitu masuk tahun ke-10 hijrah, tak pernah nangis lagi. Justru sudah lebih bermudah-mudahan dengan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Oke, jangan sampai ayat ini kita baca, kita tak merasa diri kita juga ini maksud dengan ayat ini. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Kalau kita membuka tafsir ayat ini, tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, kita dapatkan di sana ucapan Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, ayat ini turun kepada kami 5 tahun setelah kami masuk Islam. Apa kesimpulan yang boleh antum petik dari itu? Pembelajarannya adalah baru 5 tahun para sahabat Nabi masuk Islam, Allah sudah memberikan teguran yang seperti itu untuk mereka. Sedangkan kita semenjak lahir udah Islam. Mereka baru 5 tahun Islamnya, sudah Allah katakan, yang beriman, sudah saatnya kalian ingat kepada Allah. Sudah saatnya kalian kembali kepada Allah. Padahal selama 5 tahun para sahabat masuk Islam, hidupnya bukan di kasino, ya kan? Betul? Hidupnya bukan di dalam disko, bukan pemain judi, bukan penzina mereka, na'udzubillah. Ya. Selama 5 tahun mereka berjihad sama Nabi, beribadah bareng Nabi, sehari-hari bareng Nabi. Ya. Selalu sama Nabi. Ya. Salat pun di belakang Nabi. Ya. Kajian, Nabi yang berikan kajian, yang memberikan tazkirah Nabi. Teman sehari-hari Abu Bakar, sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Bersamaan itu Allah katakan kepada mereka, yang beriman, kalian sudah saatnya mengingat Allah. Sudah saatnya kalian tunduk kepada kebenaran yang turun kepada kalian. Dan kalian tidak pantas hidupnya seperti Yahudi dan Nasara. Semakin bertambah usianya, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepadanya, semakin keras pula hatinya. Dengan justru semakin lama ngaji, semakin jarang solat tahajud, semakin jarang menangis, semakin jarang baca Al-Quran, semakin sulit bersedekah, semakin jarang nuntut ilmu agama. Kalau iman kita benar, semakin senior, semakin lama kita hijrah, pasti kita semakin istiqamah, semakin sempurna beribadah kepada Allah, semakin sering menangis di hadapan Allah. Manusia yang paling sempurna imannya dan ibadahnya dari kalangan para sahabat Nabi siapa? Adalah seorang yang paling duluan masuk Islam, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau orang yang paling lama ngaji. Orang yang pertama kali ngaji, ikut kajian, hijrah, memperjuangkan dakwah sama Nabi di Mekah. Apakah ketika sudah hijrah ke Madinah beliau menganggap, saya ni seniority ni, senior ni, kalian junior-junior ni semangatlah ngaji. Ikut-ikut tazkirah. Kami ni udah lama dulu di Mekah. Kami panitia tazkirah. Kami panitia daurah lah. Kalian ni baru-baru ngaji ni semangatlah. Kami udah lama. Dulu 13 tahun di Mekah. Kalian belum ada. Apakah seperti itu Abu Bakar? Tak. Di Madinah beliau juga yang paling semangat mengaji, belajar, beribadah kepada Allah. Bahkan Aisyah mengatakan, kana Abu Bakar idza qara'al Qur'an akhadahul buka. Abu Bakar itu setiap kali baca Al-Quran selalu menangis. Nah, di antara kita setiap baca Al-Quran tak pernah menangis. Selama dia hidup, selama dia baca Al-Quran di dunia ini, tak pernah menangis sekalipun ketika baca Al-Quran. Tidakkah kita khawatir terhadap kemunafikan yang ada di hati kita? Kepada mereka Allah katakan, bukankah sudah saatnya bagi mereka yang beriman untuk tunduk mengingat Allah, tunduk kepada kebenaran, dan jangan seperti Yahudi dan Nasara hidupnya di dunia ini. Semakin bertambah umurnya, semakin lama beragama, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan, semakin keras hatinya. Dalam tak ini ayat? Dalam. Pedas isi ayat ini. Ya. Pedasnya mah tajam sekali.
bahasa Al-Quran dalam ayat ini. Sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan ayat ini turun kepada kami 5 tahun setelah kami masuk Islam. Ya, kita 5 tahun masuk Islam baru masih dinamakan mu'allaf, masih dapat zakat lagi, mu'allaf. Walaupun udah 20 tahun masuk Islam masih dinamakan mu'allaf. Tak boleh ditegur lah, ya antum mana masih mu'allaf nih. Antum udah lama Islam, bolehlah semangat beribadah. Ana tak apalah, pelan-pelan karena mu'allaf. Padahal udah 20 tahun masuk Islam. Para sahabat ini baru 5 tahun masuk Islam, sudah Allah berikan teguran yang seperti ini. Subhanallah. Ini hal yang keempat, ini hendaknya selalu hadir dan tertancap di dalam hati kita. Kemudian, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kematian di dunia ini bukanlah perjalanan yang terakhir kita. Seringkali kita mendengar dari sebagian orang awam kalau ada orang yang meninggal, dia sudah berada di tempat rehat terakhirnya. Ya. Padahal alam kubur adalah jenjang pertama dari jenjang akhirat, baru yang pertama. Alam kubur itu jenjang pertama, baru yang pertama. Nabi mengatakan inna awwala hadhil qubur awwalu manazilil akhirah. Faman naja minha fama ba'dahu aisaru min. Sesungguhnya alam kubur ini adalah jenjang akhirat yang pertama. Barang siapa yang selamat di alam kubur, maka yang datang setelah alam kubur akan lebih mudah baginya. Ini hadis yang membuat Utsman bin Affan setiap kali hadir di pemakaman menangis sampai basah jenggotnya. Nah, sampai basah jenggotnya. Utsman bin Affan, Wahabi berarti dia, berjenggot dia. Nah, hatta tabulla lihyatuh. Setelah alam kubur jamaah dimulakan Allah, akan ada hari kiamat. Setelah tanda-tandanya. Dan di alam kubur kita nggak tahu berapa lama kita di dalamnya. Dan di alam kubur kondisi hanya ada dua. Muna'am atau mu'adzab. Tidak ada kondisi yang ketiga di dalamnya. Kalau orang kafir 100% azab. Siang dan malam 24 jam isinya azab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Siang dan malam mereka dibakar di alam kubur. Kalau mukmin maka ada yang selalu mendapatkan nikmat dan ada pula sebagian mereka yang terkadang mendapatkan nikmat dan terkadang mendapatkan azab. Sekadar iman, amal solehnya dia diberikan nikmat dan sekadar kemaksiatannya dia diadab oleh Allah Jalla wa'ala. Karena dosa-dosa maksiat yang dia lakukan dan dosa-dosa tersebut masih di bawah syirik dan Allah belum mengampuninya. Dan ingat ayat tadi, Allah katakan satu hari di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun di dunia ini. Itu di akhirat. Dan alam kubur jenjang akhirat yang pertama. Tahapan akhirat yang pertama. Alam kubur sudah masuk ke dalam bagian akhirat. Inna awwala hadhil qubur awwalu manazilil akhirah. Dan ketika kita masuk ke dalam kubur jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun orang yang mau menemani kita. Antum punya istri ini yang sangat sayang sama antum, sangat setia sama antum. Begitu antum mati, mau tak dia nemenin antum dalam pertama dalam kubur? Tak mau. Walaupun dia setia, bahkan mungkin dia tak rela, tak nak nikah lagi setelah suami yang wafat. Tapi untuk menemani antum dalam kuburan, tak nak dia. Begitu juga si istri kalau dia meninggal dunia. Nggak ada suami yang karena dia cinta dan sayang pada istrinya, malam pertama tidur dalam kuburan bersama istrinya. Tak ada. Yatba'ul mayyita thalathatun. Ketika mayat dibawa ke pemakaman, ada 3 perkara yang mengikutinya. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Harta, keluarga dan amalannya.
fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Tetapi duanya akan ikut kembali lagi ke tempat mereka masing-masing, harta dan keluarganya. Mobilnya yang dipakai untuk mengantar jenazah yang dibawa pulang lagi. Harta yang dia tinggalkan akan menjadi warisan. Keluarganya yang ikut mengantar dia bahkan menangis luar biasa ketika dia dimasukkan ke dalam kubur. Baru 1 hari udah lupa mereka sama dia. Hah? Ya. Begitu lapar, yang teringat langsung ingat Cane, lupa sama dia. Baru hadir Cane di depannya udah lupa sama dia. Apalagi dengan nikmat-nikmat dunia yang lainnya. Wa yabqa wahid, yang tersisa menemaninya cuma amalannya. Hanya itu. Malam ini kita mati, malam ini kita dikuburkan. Yang menemani kita bukan anak kita, bukan istri kita, bukan harta, tetapi amalan kita. Berapa lama kita di dalamnya? Wallahu alam. Bisa jadi 1000 tahun, bisa jadi 2000 tahun, bisa jadi 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400. Wallahu alam. Hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, setelah itu akan ada hari kiamat. Inna sa'ata la syai'un 'azim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ketika hari kiamat terjadi, ini belum di padang mahsyar. Terjadi hari kiamat. Ya. Terjadi hari kiamat. Kiamat itu ada 2. Pertama kiamat mukmin, kedua adalah kiamat orang kafir. Kiamat mukmin adalah datangnya angin dari arah Yaman yang lebih lembut, lagi lembut daripada kain sutra yang mencabut nyawa setiap orang yang beriman kepada Allah. Ketika dunia sudah tidak ada lagi orang yang beriman, tidak ada lagi yang menyebutkan Allah dan tidak ada lagi Al-Quran di dunia ini, maka terjadilah hari kiamat kepada manusia terburuk dan terkutuk di dunia ini. Ya. Syirarul khalq inda Allah. Nabi mengatakan apabila hari kiamat terjadi, engkau akan melihat manusia, wanita-wanita yang sedang hamil, tiba-tiba bayinya keguguran. Keguguran bahasa di sini sama ya? Apa keguguran? Lahir sama ya? Sama. Nah, yang namanya persalinan itu sulitnya luar biasa kan? Ada pembukaan pertama, pembukaan kedua, ketiga, keempat. Jarak antara satu keduanya terada sampai 1 jam. Ya, maghrib udah pembukaan pertama, besok duha belum lahiran juga. Tapi ketika hari kiamat terjadi, wanita yang sedang hamil, bayinya keluar lagi senang dalam keadaan senang, mudah, tanpa kesulitan sedikit pun. Dahsyatnya hari kiamat. Dan wanita-wanita yang sedang menyusui bayinya, dia membuang bayi-bayinya, dia tinggalkan bayinya. Padahal di dunia ini seorang ibu lagi makan pun, sedang makan pun, dia tinggalkan makan minumnya untuk menyusui anaknya. Baru masuk ke kamar mandi untuk buang hajat, langsung dia keluarkan mendengar suara tangisan bayinya untuk menyusuinya. Tapi di hari kiamat enggak. Dia tinggalkan bayinya itu karena ngerinya hari kiamat. Wa taran nasa sukara. Engkau akan melihat manusia saat itu seperti orang yang sedang mabuk. Wa ma hum bisukara. Padahal mereka tak mabuk. Tetapi karena azab Allah yang sangat pedih. Kemudian mereka digiring, dibangkitkan dari kuburan, digiring ke padang mahsyar. Digiring ke padang mahsyar. Allah Jalla wa'ala akan membangkitkan semua mereka dan mengumpulkan mereka di mahsyar. Mahsyar itu tempat yang terbuka. Tempat ya, yang luas. Tak ada satupun dari mereka yang terluput dari mahsyar. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 47. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami akan mengumpulkan mereka, menggiring mereka, tidak ada satupun dari mereka yang bisa lari. Baik yang matinya terbakar, mati jatuh pesawat. Jangan dikira berarti kalau mayatnya nggak dapat, jasad yang nggak dapat, kakinya nggak dapat, tulangnya pun tak dapat, berarti dia selamat dari alam kubur. Berarti dia nggak akan dibangkitkan oleh Allah. Nah, tidak ada satupun dari mereka yang selamat dari mahsyar. Semuanya akan Allah bangkitkan dari alam kubur, Allah giring ke padang mahsyar.
Dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman dalam surat Maryam ayat 93 hingga 95. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Semua yang di langit dan bumi akan datang menghadap kepada Allah sebagai abda, sebagai seorang hamba, nabi, para rasul, pengikut mereka, raja-raja, raja yang soleh ataupun raja yang bengis, yang kafir, yang mukmin. Ketika di dunia dia seorang jenderal, walaupun bukan jenderal, ketika hari kiamat datang kepada Allah dengan satu status yang sama. Abda, sebagai seorang hamba. Wa ya'tihi yaumal qiyamati farda, seorang diri, tak ada yang menemaninya. Walaupun ketika di dunia dia punya pasukan tentara elit yang selalu mengawalnya, yang selalu memberikan pengamanan untuknya. Di hari kiamat datang kepada Allah sebagai seorang hamba dan seorang diri. Dan semua mereka terhitung oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Nabi mengatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka qursatin naqi laisa fiha alamun li ahad. Manusia itu akan digiring, dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat di suatu tanah, suatu bumi yang terhampar, yang luas, ya, la irtifa' wala inkhifad, ya. Itu arti afra'a ka qursatin naqi, yang tanahnya itu terhampar, datar. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih bawah. Nah, tidak ada gunung, ya, tidak ada bebatuan, tidak ada tempat tinggal, ya, tidak ada bangunan dan tidak ada tanda apapun. Itu mahsyar. Nah, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas, Nabi menyebutkan kegentingan dan ngerinya padang mahsyar. Nabi mengatakan innakum tuhsyaruna hufatan uratan ghurla. Kalian akan dibangkitkan, digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak disunat dan tidak berpakaian sehelai benang pun. Kemudian Nabi membacakan ayat ke-104 dari surat Al-Anbiya. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina in kunna fa'ilin. Dan padang mahsyar sesuatu yang sangat genting dan mengerikan, jamaah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, perhatikan sabda Nabi berikut ini. Nabi mengatakan yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Ketika Nabi mengatakan manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan dan digiring ke padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, belum dikhitan dan tidak berpakaian sehelai benang pun, Aisyah melemparkan pertanyaan yang manusiawi. Ibunda kita Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Apakah mereka dikumpulkan sesama wanita-wanita, sesama laki-laki, lelaki sama-sama wanita? Apakah tidak membuat sebagian mereka nanti melihat kepada aurat yang lainnya? Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, al-amru asyaddu min dhalik. Wahai Aisyah, padang mahsyar itu sangat genting dari itu semuanya. Mereka tak lagi mengingat hal yang seperti itu. Walaupun di depannya ada wanita yang tak berpakaian sehelai benang pun, si wanita juga demikian. Di depannya ada seorang laki-laki yang tak berpakaian sehelai benang pun, dia tidak menoleh itu. Tidak terpikirkan lagi hal-hal yang seperti untuknya. Kenapa? Al-amru asyaddu min dhalik. Padang mahsyar itu lebih genting, lebih mengerikan dari itu semuanya. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah. Allah katakan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Dahsyatnya tsunami seperti terjadi di Aceh. Tsunami udah terlihat, sebagian orang masih ingat ibunya. Mana ibu saya? Dia udah pergi jauh, ingat ibunya masih di rumah, masih balik dia ke rumah walaupun air tsunami sudah terlihat. Masih ingat dia sama ibunya, sama bapaknya. Padang mahsyar enggak. Allah katakan yauma yafirul mar'u min akhi. Lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibunya, dari ayahnya, dari anaknya dan dari istrinya. Semua mereka tersibukkan dengan urusan yang masing-masing.
Bahkan seandainya ada tawaran, tawaran paham? Sama artinya. Seandainya ada tawaran, Anda boleh selamat dari neraka, tapi syaratnya pengganti Anda, ibu Anda, ayah Anda, anak, istri, saudara, dan seluruh orang-orang yang Anda cintai. Boleh? Setuju? Semua orang setuju. Bakar saja ibu saya, bakar saja ayah kami, anak kami, istri kami. Yang penting saya selamat dari neraka. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzim bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Mereka al-mujrim yang banyak melakukan maksiat ketika di dunia pada hari itu berangan-angan, bercita-cita. Seandainya dia bisa menjadikan ayah, ibu, istri, anak dan seluruh orang-orang yang dahulunya pernah mencintainya, membantunya sebagai tebusan dia dari neraka Allah. Dahsyatnya hari kiamat jemaah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Yutudna syamsu yaumal qiyamati minan nas qadral mil." Matahari didekatkan kepada manusia di padang mahsyar di hari kiamat itu sejarak 1 mil. Sekarang jarak matahari dari bumi berapa ribu mil? Masih ingat pelajaran sekolah dasar dulu? Udah pada lupa ya? Berapa mil? 149 ribu mil. Juta mil. Bayangkan apabila matahari didekatkan kepada manusia dengan jarak 1 mil. Sekarang aja yang jaraknya begitu jauh, kalau sedang puncak panas bagaimana rasanya? Palipas antum umroh ya, puncak panas 45 derajat Celcius. Bahkan di Yaman terkadang bisa 45 hingga 40 sampai 45 derajat Celcius kalau di Aden tuh. Subhanallah. Belajar seperti dalam kondisi enggak ada aircon, tidak ada kipas angin, baju putih, pakai waktu duha, sholat asar udah kuning bajunya. Itu pas kami di Yaman karena berkeringat belajar. Nah, lalu bagaimana di padang mahsyar jemaah? Sehingga Nabi katakan fayakunun nas fil araq biqadri a'malihim. Manusia berkeringat sama ya bahasanya. Di hari itu sekadar dosa yang mereka lakukan. Ada yang keringatnya sudah sampai ke mata kakinya. Ada yang sudah sampai ke betisnya, ada yang sudah sampai ke lututnya, ada yang sudah sampai ke pinggangnya. Wa minhum man yuljimul araqu iljama. Dan ada juga di antara mereka yang sudah tenggelam dengan keringatnya karena banyaknya maksiat yang dia lakukan ketika di dunia. Bayangkan di hari itu Nabi menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, manusia datang kepada Nabi Adam agar Nabi Adam meminta kepada Allah untuk menyegerakan hisab mereka. Bukan karena mereka sudah siap untuk mendapatkan putusan anda dan neraka, tapi karena genting dan dahsyatnya padang mahsyar sampai-sampai mereka meminta agar Allah menyegerakan hisab mereka. Bayangkan tuh. Maka di padang mahsyar sebagian manusia ada yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk masuk ke dalam telaga Nabi, meminum air di dalamnya. Barang siapa yang meminumnya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Itu di padang mahsyar. Arasat yaumul qiyamah, di kondisi-kondisi yang genting pada hari kiamat. Bahkan sebagian mereka yang lainnya tidak kepanasan karena naungan yang Allah berikan untuk mereka. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dengannya kita tutupi dan kita akhiri majelis ini. Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adil, wa syabun nasha fi ibadati rabbih, wa rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa iftaraqa alayhi, wa rajulun da'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, seorang pemuda di masa mudanya dia sudah beribadah kepada Allah. Bersyukur antum.
cepat hijrah. Ya, jangan justru sedih kenapa terlalu cepat sangat nih hijrah. Ya, cepat sangat tahu ini haram, itu haram, belum lagi merasakannya, ya. Belum lagi melakukannya udah tahu itu haram. Sebagai pemuda kan begitu. Ya. Kenapalah terlalu tahu cepat sangat tahu ini haram itu haram. Kawan saya walaupun dia udah hijrah tapi udah pernah lah berulang kali ke disco dia dulu sebelum hijrah. Ana sebelum hijrah belum pernah, sekarang udah hijrah, udah tahu haramnya, belum pernah tahu bagaimana rasanya, penasaran. Itu sebagian pemuda. Ini namanya tidak bersyukur. Ini namanya kufur nikmat. Mestinya dia bersyukur. Nabi katakan syabun nasya fi ibadati rabbih. Si masa mudanya sudah terbiasa beribadah kepada Allah, akan dapat naungan di hari kiamat. Dalam hadis yang lain Nabi katakan ajiballahu min syabbin laisat lahu sabwah. Allah kagum kepada seorang pemuda yang mana? Yang gamer, bukan. Ya. Yang pandai dalam urusan dunia, la. Laisat lahu sabwah. Seorang pemuda yang di masa mudanya sudah bisa melawan hawa nafsunya, mengontrol hawa nafsunya. Yang ketiga Nabi katakan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang hamba yang hatinya selalu terikat dengan rumah Allah. Yang berikutnya adalah dua orang hamba Allah yang saling cinta mencintai di antara mereka karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Yang berikutnya Nabi katakan adalah seorang pemuda, seorang laki-laki yang dirayu, digoda oleh seorang wanita yang cantik rupawan dan memiliki kedudukan, tetapi dia mengatakan aku takut kepada Allah. Dia pun meninggalkannya. Yang keenam adalah seorang yang gemar bersedekah. Bersedekah dengan ikhlas. Sehingga Nabi ibaratkan apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Dan yang ketujuh adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang hamba yang menyendiri, berkhalwat dengan Allah, mengingat Allah, beribadah kepada Allah, baik itu salat tahajud, berdoa, istighfar, ya, berdoa dengan Allah, kemudian berlinang air matanya. Mengingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan, mengingat betapa ingkarnya dia kepada Allah, mengingat betapa kufurnya kepada Allah, pada nikmat Allah tidak pernah berhenti turun untuknya. Dan di dalam sana ada beberapa hadis lain yang menyebutkan beberapa golongan lain yang juga mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat yang tidak disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini. Namun karena waktu yang membatasi kita jamaah dimulakan Allah, kiranya ini yang dapat kita bahas, dan rupanya kajian sampai jam 9 bersama pertanyaannya. Ini udah sampai jam 9 kan? Berarti insyaAllah mudah-mudahan Allah pertemukan di waktu yang lain, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan insyaAllah di kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai kuliah kita. Kita ada 15 minit untuk sesi soal jawab. Cumanya tadi kita dengar bunyi air macam air terjun. Nabi pesan kalau ambil wuduk jangan bazir air, tuan-tuan. Jadi kalau boleh kecilkan air. Memang pilih tu maksimum, tapi tak perlu sampai macam tu. Kalau ustaz belajar di Yaman, nanti ustaz boleh demonstrate wuduk pakai cawan je, secawan air je. Kalau boleh jangan buka macam tu lah. Kalau kita wuduk, kita ikut sunnah Nabi, kita tak bazirkan air. Macam tu lah. Dan yang kedua, yang bawa anak-anak, tolong kawal lah. Kita raikan anak-anak, tapi tolong kawal anak-anak. Tolong kawal. Nanti orang komplain saya yang kena tanggung. Jadi saya merayu minta kerjasama lah. Minta kerjasama. Jadi insyaAllah kita ada sesi soal jawab. Boleh, siapa nak tanya soalan boleh. Dan untuk sesi soal jawab kita dah matikan live. Ustaz bagi tahu matikan live, jadi kalau siapa nak tanya soalan boleh dipersilakan. Tafadhal. Tanya, jangan malu sementara ustaz ada. Tak perlu bangun, duduk boleh. Ustaz. Naam. Apa pandangan Ustaz tentang tambahan lafaz Sayyidina dalam solat ke ataupun azan? Sebab sebahagian kata tidak ada dalam
Baik, Masya Allah. Kitab yang sangat bagus tentang salawat kepada Nabi SAW adalah karya Imam Ibn Qayyim. Kitab yang sangat tebal yang membahas tentang salawat kepada Nabi SAW. Baik, secara umum salawat kepada Nabi SAW itu terbagi dua. Yang pertama salawat mutlaqah, yang kedua adalah salawat al-muqayyadah. Salawat secara umum, ya, kapanpun dan dimanapun secara umum kita dianjurkan memperbanyak salawat kepada Nabi, atau di waktu khusus seperti di hari Jumat. Nah, dalam kondisi yang seperti ini tidak ada batasan jumlah tertentu dan konteks harus seperti salawat Ibrahimiyah. Walaupun para ulama menyebutkan salawat Ibrahimiyah itulah yang paling afdal, maka boleh dia menambahkan Sayyidina atau tidak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa khalilina wa sayyidina, enggak masalah. Tetapi dalam salawat muqayyadah yang sudah ada konteks khususnya dalam azan, ya, dalam salat tasyahud, ini tak boleh dia tambahkan. Karena ini konteks yang sudah khusus. Makanya kalau antum buka kitab sifat salat Syekh Al-Albani di akhir sifat salat, ketika beliau menyebutkan, jika saya tidak salah ingat, ada 7, ya, jika anda tak salah ingat, ada 7 konteks salawat kepada Nabi di akhir tasyahud. Tidak ada satupun riwayat tersebut yang menyebutkan kata Sayyidina. Nah, kalau ada yang berkata itu dalam madhab Syafi'i, kita katakan berikan dalilnya, sebutkan hadis yang sahih dalam hal tersebut. Nah, kalau ada hadisnya kita amalkan. Kalau tidak ada hadisnya, Imam Syafi'i yang telah berpesan, idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadisnya sahih, itulah madhabku. Kalau hadisnya tak sahih, tak ada, berarti itu bukan madhabnya Imam Syafi'i. Kalau ada yang berkata, berarti antum tak memuliakan Imam Syafi'i. Siapa yang buat kaidah seperti itu? Kalau tidak mengikuti madhab Imam Syafi'i, berarti kita tak memuliakan Imam Syafi'i. Dari mana kaidah seperti itu? Dari mana anda dapatkan kaidah itu? Imam Syafi'i sendiri tidak memberikan kaidah seperti itu. Memuliakan para ulama adalah dengan mengikuti dalil. Bahkan mereka tak senang, tak suka kalau ada yang mengikuti mereka tanpa dalil. Ada kitab bagus yang untuk dibaca oleh seorang talibul ilm. Tulisan karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, tipis. Judulnya Ahammiyatu At-Tafsir wal Fiqh wal Hadis. Sana beliau sebutkan beberapa ucapan dengan riwayat yang sahih, di antara Imam Ahmad. Kata beliau, jangan kalian mengikuti pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri dan seterusnya, tetapi lihatlah apa dasar ucapan mereka. Kalau jelas dasarnya, dalilnya, ambillah. Kalau tidak, maka tak wajib kalian ikuti. Imam Malik sendiri mengatakan kullun raddun wa mardudun ali. Setiap ulama ada yang harus diterima ucapannya, pendapatnya, dan ada yang harus ditolak. Imam Malik buat kaidah seperti itu. Habla andai kita menerimanya, kita meninggalkan mazhab Imam Syafi'i, dikatakan berarti anda tidak memuliakan Imam Syafi'i. Kita katakan kalau anda mengambil pendapat Imam Syafi'i, rupanya pendapat Hambali, Hanafi, Maliki berbeda, berarti anda enggak memuliakan mazhab Maliki yang lebih senior daripada Imam Syafi'i. Berarti anda enggak mengikuti mazhab Hanafi yang lebih senior darinya. Jadi nggak jelas kaidahnya. Nah, dan pada hari ini banyak orang-orang yang menggunakan kata-kata madhab, ikut madhab, yang sejatinya ingin menjauhkan para penuntut ilmu agama dari para ulama kibar di masanya, sehingga mereka mudah ditarik ke pemahaman ini, ditarik ke pemahaman itu. Kemudian sebagian orang yang nggak jelas di mana belajarnya, siapa gurunya, dan umurnya masih sangat muda, tiba-tiba udah dikatakan pakar fikih. Hanya sekedar mengajarkan fikih madhab Syafi'i, langsung jadi ahli madhab Syafi'i. Anda juga bisa ambil mata Nabi Syuja, ambil kitab-kitab fikih dalam madhab Maliki, Hanafi, ngajarkannya, langsung jadi pakar Maliki gitu. Sebagian mereka sekarang membawa tentang fikih seolah-olah Syekh bin Baz orang bodoh fikihnya, Syekh Utsaimin bodoh fikihnya, Syekh Al-Albani tak tahu apa-apa.
Ya ikhwan, kita lebih yakin bahawa Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, ulama-ulama kibar Ahlussunnah wal Jamaah lainnya, mereka lebih paham tentang mazhab daripada kita. Nah, dan buktikan bahawa kita menyelisihi mazhab tanpa alasan syar'i, dan itu bukan taklid. Taklid itu definisinya adalah ittiba'u man laisa bihujjah bighairi hujjah, mengikuti seseorang yang dia bukan hujjah dalam Islam. Hujjah dalam Islam apa? Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para salaf. Cabang dari itu adalah qiyas dan ijma'. Itu prinsip. Taklid itu adalah mengikuti seseorang yang bukan hujjah dalam Islam tanpa hujjah. Kalau dengan hujjah, maka itu bukan taklid. Nah, barang siapa yang mengatakan boleh menambahkan sayyidina dalam azan dan tasyahud, sebutkan dalilnya. Ya. Ada 7 konteks salawat kepada Nabi dalam tasyahud, datang dari sekian sahabat Nabi. Tidak ada satupun dari mereka, kata Syekh Albani, yang menyebutkan kata sayyidina. Dan konteks zikir itu enggak boleh diubah-ubah. Contohnya dalam Sahih Bukhari dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda kepada Bara' bin Azib, "Idza awaita ila firashika fatawadda wudu'aka lis-shalah. Thumma qul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wajjahtu dhahri ilaika la malja wa la manja illa ilaik amantu bi kitabi alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt." Wahai Bara' bin Azib, kalau kamu nak tidur, berwuduklah seperti wudukmu untuk salat. Kemudian bacakan doa ini. Di akhir doa tadi Nabi sebutkan apa? Amantu bi kitabilladzi anzal wa nabiyyikal ladzi arsal. Bara' mengubahnya menjadi wa rasulikal ladzi arsal. Artinya sama kan? Nabi katakan jangan kamu ubah. Kamu ucapkan, cukup kamu ucapkan wa nabiyyikal ladzi arsal. Jangan kamu ubah wa rasulikal ladzi arsal. Kata Syekh Muqbil menunjukkan lafaz-lafaz zikir itu enggak boleh diubah. Zikir-zikir yang konteksnya udah datang khusus dari Nabi. Kalau bisa dirubah, hancur yang subhana rabbil a'la, ubah aja subhana rabbiyar rahman. Kan nama Allah juga Ar-Rahman. Ya kan? Allahu akbar, berubah aja Allahu a'zam. Ya kan? Allahu a'lam. Kan nama Allah juga, sifat Allah juga. Nah, maka barang siapa yang mengatakan boleh menambahkan sayyidina, datangkan dalilnya. Kalau alasannya mazhab Syafi'i, pastikan dulu. Karena hari ini banyak orang dikit-dikit ngomong ini mazhab Imam Syafi'i. Padahal itu bukan pendapatnya Imam Syafi'i. Ingat, kata ini mazhab Syafi'i itu terkadang dimaksud adalah pendapatnya ulama-ulama yang muktabar dalam mazhab Syafi'i. Walaupun itu bukan pendapatnya Imam Syafi'i. Sebagaimana kalau ada yang penyebutan ini al-mazhab Hambali, belum tentu itu pendapatnya Imam Ahmad. Karena terkadang al-mazhab Syafi'i dimaksud dengannya, kalau enggak salah ada 7 maksud. Ada 7 maksud dari kata al-mazhab Syafi'i. Demikian juga al-mazhab al-Hambali. Contoh banyak hal yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i yang itu bukan mazhabnya Imam Syafi'i. Ada sebuah kitab bagus untuk S3 doktor dari seorang Madinah, saya lupa di Yaman saya melihatnya. Judulnya adalah hal-hal yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i dan itu bukan madhabnya Imam Syafi'i, tapi madhabnya ulama Syafi'iyah yang datang belakangan setelah beliau. Yang pertama apa kira-kira? Yang paling mudah kita contohkan, dan itu masalah sangat prinsip fundamental dalam agama kita, keberadaan Allah. Allah di atas langit, beristiwa di atas arsy. Itu akidah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab. Imam Zahabi menegaskannya, seorang ulama Syafi'i. Dalam kitabnya Al-Ulu. Juga para ulama lainnya. 4 imam mazhab sepakat dengan akidah itu. Allah istawa alal arsy. Hari ini yang mengaku Imam Syafi'i, kenapa dalam bab akidah enggak ikut Imam Syafi'i? Nah. Ya kan? Contohnya pelafatan niat. Itu bukan pendapatnya Imam Syafi'i. Itu pendapatnya sebagian ulama Syafi'iyah. Itu pun ulama Syafi'i yang belakangan, bukan mereka yang langsung bertemu dengan Imam Syafi'i. Yang bertemu langsung Imam Syafi'i seperti Imam Al-Muzani. Tidak. Yang pertama kali berpendapat dengan pendapat tersebut adalah Abu Abdillah Az-Zubairi. Kata Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dia memahami ucapan Imam Syafi'i, adapun salat fala budda minan nutqi biha, harus dia ucapkan.
Maksud Imam Syafi'i adalah takbiratul ihram. Sebagaimana bagi yang ihram wajib mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Beliau memahami mengiranya adalah niat. Yang berpendapat talaffuz biniat ulama Syafi'iyah. Tidak ada satupun dari 4 imam mazhab yang berpendapat lafaz niat itu sesuatu yang disunahkan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menegaskan hal itu. Ibnu Qayyim juga menegaskan hal itu. Apakah Imam Ibnu Qayyim dusta? Dalam kitab dia Zadul Ma'ad, beliau menegaskan pelafatan niat tidak ditunjuk oleh dalil dari Al-Quran, tidak setengah hadis pun, tidak ada dari para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam mazhab sekalipun, kata Imam Ibnu Qayyim. Datang orang sekarang mengatakan talafut bin niat mazhab Syafi'iyah. Okey, boleh katakan itu mazhab Syafi'iyah. Ya, ulama Syafi'iyah, iya. Pendapat Imam Syafi'i bukan. Kalau anda menisbatkan kepada Imam Syafi'i, itu sebuah kedustaan. Itu sebuah kedustaan. Dan kalau alasannya boleh melakukan karena ada mazhabnya, Imam Ibnu Hazm berpendapat halalnya musik. Pada musik haram menurut Al-Quran dan hadis kesepakatan sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan 4 imam mazhab. Bahkan beliau juga berpendapat boleh kalau nazar mau nak nikah dari ujung kaki sampai ujung rambut wanita tak apa-apa dilihat karena tujuannya nak nikah, nak kahwin sama dia, tak apa-apa. Apakah boleh diambil? Imam Abu Hanifah berpendapat wanita nikah tanpa wali sah. Boleh dong berarti wanita sekarang nikah tanpa wali? Kalau ada yang bilang oh enggak boleh karena Nabi mengatakan la nikah illa biwali, tak ada perkawinan pernikahan tanpa wali. Berarti anda tak memuliakan Imam Abu Hanifah. Kacau jadinya. Kok dulu awal-awal hijrah cerdas. Beragama ikut dalil. Udah lama hijrah kok jadi mundur ke belakang lagi. Ikut mazhab bukan ikut dalil. Kan jadi mundur lagi ini kepada sebelum hijrah. Itulah syubhat. Kita enggak mengingkari belajar fikih ikut mazhab bagus. Ya. Sebagaimana para ulama juga menyebutkan ikut belajar fikih secara mujarrad juga bagus. Namun juga pertanyaan buat sebagian orang yang terkadang terlihat sok ahli mazhab. Ya, apakah kita yang datang belakangan ini lebih paham tentang mazhab daripada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Imam Az-Zahabi, Ibnu Katsir, Ibnu Rajab, Syekh Shalih Al-Fauzan yang masih hidup hari ini, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, sudah hampir 100 tahun umurnya mengajar dalam Masjid Nabawi, Syekh Albani, Syekh Utsaimin yang ahli fikih. Ya. Dan walillahilham, dakwah sunnah tidak pernah meninggalkan 4 imam mazhab. Coba tunjukkan sebagian orang yang sedang belajar fikih mazhab. Coba tunjukkan satu saja pendapat ulama sekarang yang kita ikuti dan enggak ada ulama dahulu di atasnya. Coba sebutkan. Mana? Baik dalam bab fikih. Mana ada sebuah pendapat Syekh Utsaimin yang kita ikuti yang enggak ada ulama mazhab sebelumnya di atas pendapat itu. Coba sebutkan. Jangan bermain lidah, jangan bersilat lidah, bermain di kata-kata. Coba sebutkan sebuah pendapat Syekh Albani yang tidak ada salafnya. Coba buktikan pendapat Syekh Bin Baz yang tidak ada salafnya. Buktikan. Buat survei. Ini loh, dapat Imam Syekh Bin Baz yang kalian ikuti dan enggak ada ulama salaf di atasnya. Coba buktikan. Masalah apa? Akidah, fikih. Dalam fikih dalam masalah apa? Nah. Dan apakah seorang sekedar belajar matan Abi Syuja' udah langsung jadi pakar fikih Syafi'i? Dengan belajar Bajuri atau kitab langsung jadi Syafi'i? Banyak orang yang belajar fikih Hambali tapi enggak jadi ahli fikih Hambali dia. Dia belajar ya Muqni, enggak langsung jadi ahli fikih Hambali. Ada orang sebagai orang baru belajar matan Abi Syuja', pakar fikih Syafi'i. Enggak ketahui di mana dia belajar fikih Syafi'iyah. Kemudian kaedah berikutnya jamaah, kalau dalam masalah akidah saja sebagian orang bermain-main, apalagi dalam masalah fikih, ambil tuh kaedah. Sebagian orang kan mengatakan tak apa, kita akan ambil fikihnya aja, walaupun akidahnya menyimpang. Ya akhi, kaedahnya, kalau masalah akidah aja sebagian orang bermain-main, mau meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah manhajus salaf, bahkan mau meninggalkan 4 imam mazhab dalam bab akidah, apalagi dalam bab fikih. Kalau dalam bab akidah aja dia berani bermain-main, apalagi dalam bab fikih.
Itu kaedahnya. Dan ingat, agama kita adalah darah daging kita. Jangan main-main dengan agama. Masalah agama adalah masalah surga dan neraka. Masalah agama adalah masalah husnul khotimah dan su'ul khotimah. Anda yakin dengan suatu pendapat ada dalilnya, bismillah, ikuti. Walaupun seluruh orang menyelisih Anda. Kalau Anda yakin, silahkan. Tapi kalau Anda ragu-ragu, ya, nggak yakin itu benar, minta pertolongan kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Allah mahdini lil lima ikhtulifa fihi minal haq. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku untuk mendapatkan kebenaran dalam perselisihan yang terjadi di antara manusia. Dan walillahilham, kitab-kitab Imam Syafi'i dipelajari. Ya. Bahkan kitab-kitab akidah Imam Syafi'i juga dipelajari. Sebagian orang aneh, fikih Syafi'i dipelajari. Itu pun perlu dikaji lagi. Sebagiannya fikih yang memang itu fikih Syafi'i, tetapi bukan pendapat Imam Syafi'i. Karena kalimat al-madhab Syafi'i ada 7 maksud dari kata itu, ya. Fikih Syafi'i dia pelajari, akidah Syafi'i tak dia pelajari. Terus mengatakan kita ikut Syafi'i, berarti apa maksudnya? Kan main ini namanya. Ya. Imam Syafi'i berpendapat sir, zikir setelah salat. Yang berpendapat jahar itu Hambali. Mereka ambil pendapat yang jahar dengan mengatakan ulama khilaf kok. Lah katanya Syafi'i. Syafi'i juz usrid kitab al-um. Beliau mengatakan di dalam kitab al-um bahwa seorang imam dan makmum sir zikirnya. Adapun riwayat Abdullah bin Abbas menyebutkan Nabi menjaharkan bacaan setelah salat itu di awal-awal Islam agar para sahabat menghafalnya. Sebagaimana Nabi di awal-awal Islam pada salat zuhur dan asar pernah menjaharkan bacaannya. Di awal-awal Islam beliau naik turun mimbar praktek salat agar para sahabat melihatnya. Nah, ketika Nabi Imam Syafi'i berpendapat sir, ada ulama lain berpendapat jahar. Mereka ambil jahar dengan praktek yang tidak sesuai diinginkan oleh ulama yang berpendapat jahar, dengan alasan kan khilafiyah. Berarti kan main-main. Ya. Katanya Syafi'i, ikut Syafi'i. Ini Syafi'i jahar, asir. Imam Syafi'i berpendapat al-basmalah bagian dari al-Fatihah. Harus, ya, tidak membacanya sama seperti tidak membaca Al-Fatihah. Tetapi bukan berarti kalau seorang membacanya dan sir berarti enggak sah. Sebagian orang ngaku Imam Syafi'i. Begitu ada imam enggak menjahar basmalah tapi membacanya hanya karena sir, katanya enggak Syafi'i, enggak sah. Bahkan ada yang mengulangi lagi salatnya di belakangnya. Setelah itu, pada Imam Syafi'i tidak mengatakan tidak sah orang yang mensir basmalah selama dia membaca itu. Ini menunjukkan jamaah, masalah fikih kalau diambil bukan kepada orang yang selamat akidahnya akan menjadi ajang permainan dalam masalah agama. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kiranya ini dapat kita kaji karena waktu yang sudah habis. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.